Koperasi merah putih mau ditaruh di setiap desa. 83.000 desa kita ini. Kalau dikasih 3 miliar, saya hitung 250 triliun. Terus waktu itu dengar-dengar katanya OJK tidak setuju. Karena pasti kredit macet. Dana desa aja macet semua kok. Kalau hari ini MBG direview, tidak usah nasional, fokus ke daerah mana yang kita prioritaskan. Buat saja program itu. Sudah nggak perlu 363 triliun, 100 triliun dulu kita. Nggak perlu malu maksud Pak Yas itu. Ya iya, kalau buat program begitu direview, itu dibatalkan atau itu direvisi, nggak usah malu. Kalau saya dikasih pun saya nggak menerima, malu saya. Nah, kemarin saya bilang di medsos saya itu, pulangkan itu. Kalau Pak Prabowo atas nama bangsa dan negara, saya nggak rela. Ya ini kita bicara apa adanya. Endingnya mau kemana kalian ini? Oh. Lo panggil saja. Kalau sampai 1 minggu atau 1 bulan terakhir saya amati Pak Said Didu terus menyerang Pak Jokowi ini. Ini bukan soal umpamanya Pak Prabowo ngomong. Saya bukan soal saya tunduk dengan Pak Jokowi atau saya apalah dengan Pak Jokowi. Ini soal Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulu Mulyono, bukan ternak onta dari Gurun Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat dan hari ini kita juga mendapat semacam konfirmasi soal hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya kan, kita dapat konfirmasinya yang sangat valid bahwa antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sangat padu, sangat solid. Jadi ketika kita mendengar masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing, membangun propaganda bahwa misalnya ketika terjadi reshuffle kabinet, banyak sekali isu yang kita lihat dan kita baca, orang-orang Pak Jokowi makin disingkirkan oleh Presiden Prabowo. Itu salah besar. Terjadinya reshuffle adalah karena kinerja dan penilaian presiden sendiri. Bukan ada kaitannya dengan orang Pak Jokowi disingkirkan. Nah, bagaimana kinerja Pak Prabowo hampir 1 tahun memerintah? Apakah ada kemajuan? Apakah justru jalan di tempat? Atau bahkan sebaliknya? Tentu kita tidak bermaksud ingin mengevaluasi secara rigid ya, tapi secara makro, secara umum atas nama pandangan pendukung Prabowo Gibran. Saya sudah bersama dengan Pak Iyas Subiakto. Apa kabar Pak Iyas? Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Surabaya ya Pak ya? Oh iya, ini karena undangan ini bos. Dan Pak Iyas ini walaupun sudah sangat senior masih aktif ya, memberikan semacam pandangan pencerahan kepada masyarakat tentang bagaimana semestinya kita melihat perkembangan dinamika politik yang memang penuh dengan masih berbau-bau pilpres kita ini Pak sebenarnya sekarang. Nah Pak, terkait dengan tadi yang saya sampaikan, secara umum atau yang secara diskursus, bagaimana penilaian Pak Iyas ini pemerintahan Prabowo Gibran sudah masuk bulan ke-11 nih Pak. Dan ada yang mengatakan belum ada kemajuan, ya kan? Ada yang mengatakan Pak Prabowo justru tidak ada arahnya mau kemana, keberlanjutannya belum kelihatan, ya kan? Nah silakan Pak Iyas, bagaimana Pak Iyas melihatnya? Ya pertama tadi Mas Budius singgung soal suasananya masih pilpres. Ya. Itu memang saya sendiri pun merasakan itu. Oh ya? Sebenarnya yang disebut dirasakan itu gini. Pak Prabowo ini kan terus orang bilang pencitraan, kalau saya sih bilang bukan, itu karena style ya. Jadi pidato gini gitu, makanya saya bilang di beberapa video saya kan mengkritik Pak Prabowo itu jangan pidato melulu, karena dicap sebagai presiden nomor-nomor itu kan jadi melekat sekarang. Itu akhirnya senjata makan tuan. Ya, senjata makan tuan itu tidak baik. Karena dalam keadaan seperti sekarang harusnya sih Pak Prabowo tidak seperti itulah ya. Karena dia itu jenderal, dia itu sekolahnya di mana-mana, harusnya tidak. Cuma karena style itu kan nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau Mas Budius bicara soal progres ya, apa yang sudah dicapai dan sebagainya itu,
Tergantung angle-nya dari mana. Gitu. Oh. Kalau saya kan memang pelaku pasar ya, walaupun kecil-kecil, makanya kemarin waktu ribut soal pajak dan sebagainya nih, saya ya kecil-kecil gini bayar PPN bisa 100 juta, 150 juta dari usaha yang kecil-kecil itu. Nah, pelaku-pelaku pasar sekarang itu kan kalau dibilang progresnya ini, memang ada beberapa klaster kan maksudnya. Klaster yang mana ini mau diomongin gitu. Ada klaster bawah, retail, ada klaster tengah, ada atas. Yang atas mungkin fine-fine saja gitu. Yang tengah sekarang udah mulai ngos-ngosan juga. Saya pilih ke klaster mayoritas masyarakat yang memang berada di menengah bawah, Pak. Iya, ya. Kalau itu yang kita bicarakan, kita kan sudah tahu. Angka kemiskinan kita 68%, Bos. Jadi nggak bisa pakai angkanya BPS. Pak Yes nggak sepakat itu ya dengan data resmi BPS? Sorry. Jadi semua data kita yang di-spill ke masyarakat itu rata-rata agak bodong kalau menurut saya. Karena asal bunyi saja kan gitu. Ya lihat aja ya. Saya pernah ngetes angka UMKM yang katanya 66 juta. Saya cek aja Jawa Timur. Jawa Timur itu penduduknya 42 juta. Kalau dia ada 9,5 juta, berarti 4 orang Jawa Timur, 1 pelaku UMKM. Masuk di akal? Nggak masuk di akal. Di klaster saya aja di perumahan ada 1 RW pelaku UMKM-nya 4 orang. Nah itu sudah nggak masuk. Begitu base-nya salah, dia akan salah mengambil keputusan. Berarti data bodong itu maksudnya Datanya nggak valid. Jadi harus divalidasi. Apa Pak Yes mengatakan data rekayasa gitu? Bukan rekayasa, karena di kita ini kan suka kali sama laporan yang bagus. Nah, jadi saya senang ya. Ini saya asal Bapak senang. Iya, ini saya juga sampaikan Pak Prabowo agak sedikit miring-miring ke sana. Oh, oke. Kalau dia suka dipuji saja, dikasih angka-angka bagus, makanya beberapa kali kan Pak Prabowo pidato itu, angka kemiskinan turun, angka pengangguran turun, ya kan? Angka ekonomi naik dari 4,882 menjadi 5,12. Ukurannya apa? Karena kita yang di lapangan ini yang merasakan gitu. Ya kan? Jadi buying power kita turun ya. Itu kan kalau lebih keren itu kalau kita bilang ukuran-ukuran internasional itu ada GDP ya. GDP kan ada 2 tuh Mas Budi. Ada GDP per kapita penghasilan kita, ada GDP yang namanya purchasing power parity. Itu daya beli kan ya. Nah daya beli kita ini kan jauh di bawah Malaysia, jauh di bawah Thailand gitu. Bahkan sama Vietnam sudah disundul kita gitu. Itu artinya apa? Yang bisa menaikkan itu adalah keamanan berusaha, investasi, produktivitas, apalagi itu. Karena itu yang menggerakkan ekonomi. Selama ini hampir 20 tahun barangkali ya Pak Iyas. Pertumbuhan ekonomi kita kan disumbangkan terbesar itu kan dari konsumsi rumah tangga. Iya. Ya kan? Iya. Nah ini yang sebenarnya dijaga baik oleh Presiden SBY dengan sejenis bansosnya. Dulu namanya apa saya lupa. Maupun 10 tahun ya di era Pak Jokowi. Ya untuk menjaga daya beli masyarakat itu memang atau konsumsi rumah tangga dibantu dengan bansos. Nah di era Pak Prabowo yang hampir setahun ini bansos itu kan kemudian di-split menjadi program-program yang sifatnya terarah, misalnya MBG, Perumahan Rakyat, ya kan, kemudian ada lagi Kopdes Merah Putih dan seterusnya, yang memang kemudian itu seolah-olah supaya Pak Prabowo berpikir ini yang benar-benar meningkatkan daya beli tapi dalam bentuk yang lain, bukan memberi makan orang miskin ansih kayak memberi charity sifatnya. Itu gimana menurut pandangan Pak? Dibilang salah sih tidak ya. Tapi yang saya bilang tadi itu, jadi algoritmanya nggak ada. Karena algoritma ini kan menyusun bagaimana dia bisa berurutan untuk mencapai sesuatu. Kita contohkan aja MBG. MBG itu karena itu janji kampanye kan. Makanya saya beberapa kali bicara itu, mappingnya nggak kuat, Mas Budius. Sesuatu hal yang kita mau kerjakan tanpa mapping, itu bullshit pasti. Karena tanpa data, itu mau buat apa rencana? Makanya saya beberapa kali diskusi dengan kawan-kawan, ini yang mau dikejar MBG ini apa?
Apa cuma ngasih makan anak-anak yang merasa kurang makan, atau betulin stunting? Stunting dan ingin mencerdaskan generasi yang berusia usia sekolah sekarang, sehingga diharapkan pada usia kuliah itu benar-benar punya kemampuan dalam menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu loh Pak, supaya Indonesia maju, kan begitu cita-cita. Iya, yang ngomongnya seperti itu. Tapi kalau algoritmanya tadi tidak ada, terus dia tidak punya mapping, saya tanya kemarin, kita bukan ahli kesehatan ya. Kalau anak saya umur 10 tahun, yang dulu pada saat dia di kandungan atau dia masih kecil, itu tidak terawat dan dia menjadi stunting. Pada saat umur 10 tahun bisa dirubah nggak? Nggak bisa, kalau udah dari kandungan sudah stunting. Nggak bisa kan? Mas Budius tahu, saya kan baca, jadi yang paling parah stunting itu adalah di Nusa Tenggara Timur Berarti Utara. menurut Pak Iyas, terapkanlah MBG itu secara spesifik di daerah-daerah yang memang sudah rawan. Iya, itu Bukan secara overhaul seperti ini. Ya. 363 triliun. Sekarang setengah mati nyari duitnya. Ditarik dari dana pendidikan, dari mana-mana. Karena memang tidak siap. APBN kita itu kan dari awal Bu Sri Mulyani buat umpamanya, itu kan ini untuk ini, tiba-tiba ada tambahan kan. Itu MBG dari mana diambil? Makanya kan setengah mati. Sampai sekarang itu di lapangan kacau. Jadi Pak Prabowo nggak bisa bilang kemarin, 21 juta sudah di cover. Dari mana? Dapurnya aja baru 2.000 kok. Ya kan? Kalau 2.000 berarti 2.000 dapur bisa menyuplai 21 juta. Nah Pak Iyas, salah satu yang dipaparkan oleh Pak Prabowo kepada sejumlah media yang selama 14 jam ya diundang ke Hambalang, itu memang penjelasan sangat rinci tentang penerapan MBG ini. Langsung dijelaskan, disuruh kepala MBG itu Profesor Dadan itu untuk mempresentasikan dan disaksikan secara zooming oleh para orang yang melaksanakan MBG di seluruh provinsi. Dan terkesan memang itu well done. Pak Iyas, gimana Pak Iyas? Gini, jadi harus fair ya. Di Jawa Timur, kemarin kawan saya di Madiun, di Gresik aja lah, yang 33 km dari rumah saya. Itu yang rencananya 30 titik, sampai sekarang itu cuma ada 5, ada 6, kayak gitu kan. Belum lagi nanti kualitas yang hampir tiap hari masih ada juga anak-anak yang keracunan segala macam. Karena saya ini kan bekas punya rumah makan, jadi saya tahu. Ya bagaimana cara itu, kita nggak usah ngelebar ke sana. Jadi MBG itu maksud saya gini, Mas Budius. Kalau mappingnya kuat, sebenarnya mungkin Jawa tidak dulu. Kalau menurut saya. Apakah kita mau sentuh pinggiran atau kita mau sentuh ibu hamil? Jadi kalau ibu hamil kita sentuh sekarang, 20 tahun lagi ke depan, kita dapat setiap tahun kan 4,5 juta kelahiran kita ini. Ya kan? Jadi kan ini umur 20, terus nanti ada umur 19 yang 4,5 juta. Itu kan secara, ya mohon maaf, yang sudah kena duluan ya nanti kita kelompokkan di klaster bidang apa yang bisa mereka pegang gitu. Kalau kita ukurannya pakai IQ, jadi petani saja umpamanya ini, atau dari buruh tani atau dari apalah gitu. Karena dia nggak bisa diangkat ke atas dengan keterbatasan itu, umpamanya seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang sudah terawat dari mulai ibu hamil, itu kan berarti kan beda. Saya kan punya cucu yang notabene hidup di zaman sekarang. Nutrisinya cukup segala macam, ya memang beda. Dengan anak saya beda gitu. Nah, yang kayak gitu itu kembali lagi sebenarnya, kerja apapun kita, itu kalau nggak punya dasar, validasi data dan sebagainya nggak ada, itu tidak muspro. Koperasi Merah Putih coba. Gembar-gembor dulu Pak Prabowo. Kasihan saya ngeliat Pak Prabowo itu. Yang ada menterinya kemudian terkena reshuffle. Terkena reshuffle. Ada apa? Padahal kan itu dianggap program yang berhasil. Kalau memang berhasil, kenapa Menteri Koperasi yang notabene itu adalah Ketum Projo yang sekarang ramai loh Pak, mereka protes. Iya, kan? karena semua. Kenapa menterinya di reshuffle? Berarti kan kalau based on kinerja, ya kan, Pak Prabowo nggak mesti menyanjung-nyanjung bahwa koperasi desa kita sudah jalan, sudah bagus dan seterusnya. Ini kenapa Pak? Jadi ada semacam begini, kalau memang pemerintah mencoba merilis prestasi-prestasi pemerintah, tapi di sisi lain
ada hal yang kontradiktif yang dilakukan pemerintah juga, kayak ambigu juga gitu. Gimana Pak Yas? Iya, memang itu tadi balik lagi, kesiapannya itu kan asal dioret-oret di atas meja, udah gitu besok pidato. Koperasi merah putih mau ditaruh di setiap desa. 83.000 desa kita ini. Kalau dikasih 3 miliar, saya hitung 250 triliun. Terus waktu itu dengar-dengar katanya OJK tidak setuju. Karena pasti kredit macet. Dana desa aja macet semua kok. Coba sekarang diaudit dana desa. BUMDes juga nggak jalan. Nggak jalan, sudah semua. Karena apa? Satu ya, dari situ waktu itu 5 mau direkrut tenaga. Berapa 400.000 bos mau direkrut. Terus keahliannya apa? Pasarnya apa? Ini dana desa mau dikemanakan? Terus ada yang ngomong kemarin, itu Budi Ari yang ngomong ya. Wah ini satu desa, 1 tahun bisa dapat 3 miliar. Itu jualan apa? Jualan narkoba. Saya aja yang ngurusin bisnis itu paling untung 30%, bos. Netnya paling 15%, ya kan, dipotong pajak ini. Lu dagang apa gitu. Jadi rentenir. Kan? Nah, itunya juga tidak siap. Memang Pak, kalau tentang koperasi desa, saya sih sebenarnya berharap ada sebuah presentasi yang sangat jelas, lugas, entah dari koperasinya entah dari Zulhasnya, kan ketua Satgas kan Zulkifli Hasan ya kan. Misalnya begini, dia menjelaskan kepada publik, misalnya Kopdres itu anggarannya 5 miliar 1 tahun, ya kan. Akan breakdown dari penggunaan anggaran 5 miliar itu untuk apa aja? Apakah 5 miliar itu berasal dari mana? Apakah itu harus dikembalikan, ya kan? Atau itu memang tiap tahun disuntik begitu terus? Nah, kalau kemudian itu bisa dijelaskan secara transparan kepada masyarakat, kalau perlu live di stasiun televisi, itu baru keren Pak. Masalahnya presentasi detail seperti itu ya nggak pernah dilakukan oleh pemerintah. Ya gimana mau melakukan kalau memang nggak ada kapasitas. Ini kan antara kapasitas sama akuntabilitas kan. Lu kalau nggak punya kapasitas, tanggung jawab apa yang mau bisa dia kasih. Dia nggak ngerti juga gitu. Saya sorry to say lah ya. Kebanyakan mereka tuh ya memang karena omon-omon. Asal jadi populis aja gitu. Pertanyaannya gini ya Mas Husdi sebenarnya. Kalau kita gandeng sama MBG itu nggak usah punya dapur sendiri. Kasih dapurnya di koperasi desa itu. Karena setiap kampung itu punya sekolah. Iya. Jadi nggak perlu satu sekolah 3.000 porsi, nggak perlu. Dan nggak perlu investasi. Di sekolah itu atau di sekitar saya aja. Catering pengajian itu ada 3-4 orang. Ada Bu Muiz, ada Bu Badrio dan sebagainya. Loh kalau satu orang kebagian 100, 150, dia udah punya peralatan dapur sendiri dan sebagainya. Jadi duit yang dibudgetkan 15.000 itu bisa lebih dapat gizi ya. Saya ditawarin di Wonogiri investasi 3 miliar, dapat 3.500 porsi, 10.000 katanya. Saya hitung tuh, kalau kalori kita butuh 2.400 satu kali makan, dapatnya cuma 1.600 bos, kalau 10.000. Itu telur separuh, daging 30 gram itu kalau dikasih daging. Ya kan ada semuanya, dibuat di tabelnya kan ada. Jadi jangan orang dibilang ini makan bergizi yang mana? Kemarin ada ditunjukin anak sekolah potongan semangkanya kayak kertas gitu. Ya, saking tipisnya sampai digini-gini deh. Jadi kualitasnya. Artinya menurut Pak Iyas, judulnya makan bergizi gratis dengan anggaplah asumsi satu porsi itu dianggarkan 10.000. Itu bergizi gak sih sebenarnya? Jujur aja nih Pak gitu loh. Kan butuhnya kalori, vitamin atau apalah itu. Padahal kan mereka nggak dagang Pak. Artinya mereka kan nggak mengambil margin. Misalnya mereka beli beras, ya kan. Kalau misalnya kita belanja di warteg atau warung Padang misalnya, memang orang jualan itu kan sudah mengambil margin kan begitu. Nah mereka kan nggak ngambil margin dari kebutuhan beli berasnya, beli ikannya, beli dagingnya, beli sayurnya dan seterusnya. Itu memang untuk satu porsi yang bergizi hanya beli di pasar begitu aja tanpa menaikkan itunya Pak. Itu nggak cukup Pak ya 10.000 itu? Iya gini ya. Satu itu yang kita bicara soal tadi itu. Sebenarnya ini anak-anak 40 orang dalam kelas. Itu kan nggak semuanya. Ini anak-anak ini dulunya butuh apa, sekarang butuh apa ya. Oke lah kita kesampingkan. 10.000 itu bisa dihitung bos. Kita ini kan makan kalau nggak salah saya
Nasi itu kan 260 gram sekali makan. Itu ada standarnya kok semuanya. 10.000. Tadi Pak Mas Budius bicara soal ini nggak ngambil margin, ini nggak ngambil itu. Kita ini kan munafiknya itu kan kacau ya udah. Jadi kita ngomong ini seolah-olah di sini nggak ada apa-apa, ini nggak ada apa-apa. Tapi ya ada apa-apa juga ini sini kan. Yang minta komisi lah, yang minta ini dan sebagainya. Itu ada juga Pak. Loh, ya sudah nanti Masih ada potongan sunat sana sini masih ada dalam implementasi MBG ini. Sebenarnya budgetnya itu katanya kan 15.000. Berarti 5.000-nya siapa yang ambil? Nah, ada pengelola kan. Ada yayasan, ada ini, ada itu. Saya nggak tahu detailnya seperti itu. Itu satu. Ini tugas Komisi 9 DPR harusnya, ya, temannya Pak Iyas, Bu Irma Suryani. saya ngomong sama di Irma lah. Nantinya harus dilihat ke lapangan itu seperti apa. Randomnya itu nggak boleh kunjungan kerja di satu kecamatan. Kalau bicara soal 83.000 desa atau berapa rumah targetnya 6.000, 7.000 ya randomnya harus mewakili kan. Kan nggak bisa diambil 1, 2, nggak bisa. Apalagi kalau mau kunjungan ngasih tahu dulu, wah semangkanya dibeli yang bagus-bagus sama dia pasti kan. Itu kan kelakuan kita emang kayak gitu. Nah yang lain lagi kemarin dibuat soal nampan kan. Katanya ada kena minyak babi, terus siapa yang kesana kemarin itu? Kena minyak babi lah dan sebagainya. Food grade standar itu kan ada. Kalau di stainless steel 303, yang dibuat 204. Ya mungkin saja. Orang Cina itu, saya pernah dikasih tahu kawan saya dulu buat gembok di Cina. 1 kilo tembaga itu jadinya 8 gembok. Oh, sudah begitu terukurnya ya? Cina 8 gembok. Tapi dia tanya, kamu mau buat berapa? 20 pun tak buat katanya. Jadi kalau kau putar sekali copot, aku nggak tanggung jawab katanya. Nah, nampan 303 harganya sekian. Lo mau sekian? Nggak bisa 303 standarnya, 204 katanya. Kalau harganya sekian? Iya. Artinya standarnya diturunkan. Oh, Cina ditanya. Dampaknya apa? Dampaknya katanya stainless steel bisa luntur dan jatuh ke makanan. Makanan gitu. Alah, itu kan sangat berbahaya itu Pak. Itu satu. Yang kedua, Racun sebenarnya itu Pak. Kemampuan kita itu ada di dalam negeri. Ngapain diimport? Tapi itu dananya triliunan ya. Pabrik stainless kita sanggup itu? Sanggup lah. Kita nggak usah bicara stainless, nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Cucu saya itu loh, dari mulai PAUD sampai sekarang udah SD kelas 2, ya pakai tepak yang plastik itu. Nggak ada masalah. Bukan yang bermerek gitu ya? Nggak usah terus, harus Tupperware, harus ini dari Inggris. Lu mau ngasih makan. Secara syarat keamanan untuk kemakanan, kalau misalnya masakan panas di material dari plastik tuh nggak akan luntur ke makanan Pak. Kalau begitu murahnya harga plastik atau mangkok plastik itu. Itu tadi yang saya bilang Mas Budi. Kita ini kan ada desa, ada masak aja di dapur desa atau catering di sekitar sekolah. Ya dia punya kok nampan-nampan kayak gitu. Jadi duitnya itu bisa dialokasikan macam-macam. Oke. Jadi kita sudah bicara MBG, Pak Iyas masih melihat ini perlu masih pengawasan dan penyempurnaan yang sangat serius dari pemerintah. Betul. Kemudian juga bagaimana dengan Kopdes juga kita sudah preview sedikit. Nah, yang kita sedang membicarakan begini Pak, bagaimana pertumbuhan ekonomi, ya kan? Kan sekarang Pak Iyas tadi meragukan apakah data 5.12 itu adalah real, ya kan? Bahkan diprediksi tahun ini Presiden optimis untuk tahun belanja sampai ke depan itu 5,4% Pak pertumbuhan ekonomi kita. Dengan style dari kebijakan fiskal kita seperti sekarang, dan kebetulan memang sudah diganti nih Pak, penjaga fiskalnya kan sudah diganti nih dari Bu Sri Mulyani ke Menteri baru nih, Pak Uda, yang konon katanya sangat kontroversial juga nih Pak, ya kan? Dan ada semacam harapan bahwa Pak Yuda ini saya sudah pelajari untuk mencapai 6-7-8%, saya tahu jalannya. Artinya apa? Wah ini hebat juga nih orang, ya kan? Tapi pertanyaannya kenapa kemudian market mengalami kontraksi? Apakah market sudah tahu siapa ini Menteri Keuangan yang baru ini, kapasitasnya, kapabilitasnya, kompetensinya, dan akuntabilitasnya, Pak Iyas? Harus dipisah karena kemarin begitu ditelantik kan IHSG turun. Ya.
turun sampai ke level yang paling parah kan. Tapi itu satu ukuran global bisnis ya, karena investasi saham dan sebagainya orang ngelihat kalau nggak aman ya dia tarik kan gitu. Tapi itu bukan mencerminkan secara total kita punya ekonomi. Kalau ekonominya kita gini aja Mas, yang dibilang 5,12 kemarin itu growth-nya dari 4,84 ke situ. Kenapa pencapaian pendapatan pajak tidak capai? Karena kalau dia bagus ekonominya, pajaknya kan bagus. Iya. Pajak kita 72% kalau nggak salah saya satu semester mencapainya. Kalau nanti the average-nya sama akhir tahun, 72% pencapaiannya jadi 1.905 triliun targetnya 2025. Hitungnya berapa defisitnya? Hampir 3/4 ya Pak? 3/4. Itu Pak. Kan katanya sudah ada yang mau nalangin utang negara. Soal utang lain hal. Maksud saya ini nanti kaitannya dengan menteri siapapun. Porsi kita Mas Budius di dalam penerimaan APBN kita itu pajaknya masyarakat itu mengkontribusi 80%. 3,4% itu mineral ya, tambang, ekspor, impor dan sebagainya. Yang 17 korporasi. Kalau ini terganggu, lo pasti melet. Balik lagi terhadap tadi pertanyaannya itu, pertumbuhan ekonomi yang dibilang 5,12. Saya bukan ekonom lah ya, tapi saya baca. Ini kan gampang saja ngelihatnya. Lo kalau base-nya bagus, berarti kan letupannya pasti bagus. Ini kan sebab akibat semua kan. Ini Pak S melihat base-nya nggak bagus. Base-nya ya tidak bagus. Jadi yang dibilang 5,12 itu dari mana ngitungnya? Ya. Asumsinya apa? Asumsinya apa? Karena gini ya, nah di dalam bisnis itu gini Mas Budius, saya kan orang marketing ya, saya pernah belajar. Itu kan ada forecasting. Ya. Dulu kami waktu ada salesman segala macam itu, sampai panen padi, panen cengkeh itu dicatat. Laporan tiap minggu dari salesman. Jadi supaya, oh ini sekarang sedang tanam padi, berarti 3 bulan lagi nanti panen. Begitu panen berarti supply ke sana harus dibesarin. Dulu saya ingat Manado ya. Manado kalau panen cengkeh, saya dulu kan di Indofood. Mie itu dibawa mentah-mentah ke kebun cengkeh. Mereka nggak masak, makan gitu saja. Berarti penjualannya bisa naik berapa? Bisa naik 200%. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Detail. Detail datanya. Detail datanya. Nah sekarang saya nanya, ini namanya negara bos. Lu sampai di mana? Kalau lu punya 5 years plan tidak ada. Kalau kami dulu kerja itu ada namanya AOP, Annual Operating Plan. Kalau nggak capek ini bagaimana dan sebagainya di-review tiap bulan. Terus yang 5 tahunan, itu pada tahun keduanya, umpamanya kita bicara 2026 ya. Kita buat kemarin Oktober tahun ini, 2026 nanti itu, dia tidak boleh ada deviasi yang lebih dari 10%. Jadi bisa dipakai datanya itu. Validasi datanya itu harus kuat. Saya dulu pernah join dengan Indofood, dengan Amerika pernah join ya di satu produk. Itu sekali buat 12 years plan, 12 tahun saya buat itu. Tapi supply datanya dari sana. Ada harga minyak naik, segala macam gitu. Nah sekarang saya tanya, yang buat perencanaan APBN itu Sompo. Bappenas. Bappenas itu datanya seperti apa? Sekarang saya tanya ya, luas sawah, katanya kan 9,5 juta, ada yang ngomong 10 juta. Coba Mas Budius compare sama hasil. Nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Apalagi sekarang setelah anak-anak pegang komputer, dikasih satelit, itu malah kan nongkrong di rumah bisa ngarang laporan ya. Kalau dulu kan 100 petani, 1 penyuluh kan. Jadi tahu, oh Pak Budius nanam 1.000 meter, nih 1.000 meter. Petani cukup butuh ChatGPT aja Pak. ChatGPT, iya kalau yang jawab pas petani Seragen sama petaninya Pati beda lagi kan itu. Menolong banyak ChatGPT, DeepSeek dan sebagainya ya. Kita tua-tua ya ketolong juga sama itu. Tapi maksud saya itu juga kan bisa yang namanya sekarang angkatan kerja, pengangguran.
Kenapa nggak dilatih ke arah-arah gitu? Karena sekarang ini juga balik lagi. Kenapa Bill Gates beli tanah 270.000 hektar mau jadi petani? Terus ada di Finlandia juga orang suruh baca lagi, tidak boleh pakai ini apa? Nah, karena ya itu menyangkut yang lain lah ya. Jadi balik lagi ke situ Mas Budi. Sekali lagi, ini kalau nggak cepat dirubah, cara-cara memanage, ya bukan ngajarin presiden, kelas kita ini kan bukan ke presiden. Tapi saya pernah mendengar Pak Iyas itu pernah menyiapkan, bahkan men-challenge presiden ya, bahwa Pak Iyas akan mempresentasikan bagaimana cara memanage dan mengelola secara rigid dan detail ya, asumsi-asumsi yang sifatnya supaya fiskal kita itu benar efisien dan efektif. Dan itu pernah Pak Iyas sampaikan di podcastnya Pak Iyas, tetapi tidak ada respon itu. Nah, bagaimana Pak Iyas sebagai salah seorang penggiat media sosial melihat kekakuan pemerintah ketika mendapat masukan dari masyarakat yang mungkin ya tidak bergelar lah atau apalah, tapi toh orang-orang yang hebat-hebat yang ada di sekitar presiden justru tidak membuat ada perubahan-perubahan yang signifikan dan kita rasakan sampai bulan ke-11 ini Pak Iyas. Iya memang saya lempar ide itu kemarin karena saya agak geram juga gitu. Artinya kalau mau diskusi mari gitu. Tidak buat detail tapi dari diskusi itu bisa didetailkan gitu. Kumpulin aja semua menterinya itu. Saya bukan mengukur mereka ya. Tapi kalau sama Nafa Urbah ya masih menang lah saya gitu kan gitu. Artinya apa? Diskusi dengan apa, dengan siapa. Mari kita bicara itu. Saya juga bukan punya sekolah, apalah saya sekolah juga SMA saja gitu. Jam terbang saja, saya saja sama baca saya bisa ngomong seperti ini gitu. Nah itu kan saya ngelihatnya sayang ya gitu. Sayang banget sebenarnya itu bisa didandani kok. Dan Pak Prabowo itu tidak perlu malu. Kalau hari ini MBG direview, tidak usah nasional, fokus ke daerah mana yang kita prioritaskan. Buat saja program itu. Sudah nggak perlu 363 triliun, 100 triliun dulu kita. Nggak perlu malu maksud Pak Iyas itu. Ya iya kalau buat program begitu direview, itu dibatalkan atau itu direvisi, nggak usah malu. Oh, nggak usah juga takut dibully. Nggak usah. Nggak konsisten, nggak menjalankan janji-janji kampanye gitu loh. Nggak perlu itu saya pikir. Karena setiap perencanaan bisa aja deviasinya jelek atau tidak jelek. Itu kan manusiawi menurut saya. Cuma nextnya persiapan datanya harus lebih kuat supaya tidak asal-asalan gitu kan. Itu duit 360 triliun itu gede bos. Terus kemarin Menteri Gizinya ngomong lagi, tahun 2027 itu satu tahun 1.200 triliun gitu. Ini separuh APBN fiskalnya hanya untuk MBG, itu nggak masuk akal saya pikir. Itu asal ngomong saja. Mau ngerampok atau apa? Satu. Ya kalau ngerampok emang kita isinya rampok semua udah sekarang kita kan nggak usah tedeng aling-aling lagi gitu. Dari hulu ke hilir udah rampok semua gitu nih. Nah jadi itunya Mas Budi. Kenapa saya kemarin bicara itu sampaikan. Tapi kan itu nggak gampang karena saya tahu layernya Pak Prabowo itu kan banyak banget lapisannya. Yang inilah disaring sana disaring. Padahal saringannya jelek juga gitu. Ya kan, lu nyaring mau cari tepung. Tapi sebenarnya lubangnya juga kasar gitu kan. Dapatnya bukan tepung, kerikil bisa jadi gitu. Nah, saya tidak tahu itu karena ungkapan kegeraman aja. Makanya sekarang kalau Mas Budius kemarin lihat saya ngomong itu, saya sedang bicara sama kawan-kawan sudah hampir mengerucut soal komite independen itu. Komite independen apa Pak namanya? Komite independen apapun namanya nanti tujuannya adalah bekerja tidak sebagai aktivis yang menyerang, tapi kita buat keseimbangan. Karena apa? Karena DPR sebagai checks and balance sudah nggak jalan. Komite independen ini akan memposisikan diri sebagai second opinion dari second opinion atau apalah nanti. Pemerintah. Tapi sifatnya itu adalah partnership, gitu. Oh, partnership. Jadi kalau ini kayak gini, kalian harus kayak gini. Nanti ditunggangi lagi Pak. Soal tunggang menunggang itu nanti dulu aja lah. Nanti kalau nggak jalan-jalan kita. Oh oke. Kalau ada prinsip saya pikir tidak sama seperti saya kan. Karena saya bukan tidak suka, saya tidak cocok jadi anggota DPR. Kalau mau saya dari 2004 sudah di Senayan kali saya gitu. Cuma karena saya pikir nggak mungkin saya bisa masuk situ. Karena saya climate-nya ya, environment-nya saya nggak cocok. Nggak cocok. Nah, komite independen ini Mas Budius itu isinya siapa saja. Ada profesional, ada pengacara, ada ahli siapa.
yang punya ekonom juga. integritas. Hah? Ada ekonom juga. Ekonom juga di situ. Supaya apa? Ini loh kayak gini gitu. Jadi kayak DPR sekarang. Mereka malu-malu. Makanya kemarin saya bilang sama adik-adik mahasiswa, kalian ngeributin gaji DPR itu nothing. Kau tahu budgetnya berapa? 9,2 triliun. Dibagi Satu tahun. satu tahun. Dibagi 732 orang, termasuk DPD kan. Nah DPD itu juga nggak tahu itu lembaga apa, itu nggak jelas juga. Itu satu orang 1 miliar 1 bulan, bos. 1 bulan, Pak. Loh iya dah. Saya kemarin menyebutnya 2,8 tuh 1 tahun. 909,2 triliun. Mewah sekali mereka. Bagi. Ya, bagi aja 700. Tapi kan gaji pokoknya DPR itu kan cuma nggak lebih dari sekitar 60-an juta, Pak. Ya, tapi reses dibayar. Ya kan, buat undang-undang dibayar. Mas Budius kerja di sini, umpamanya saya dulu pernah kerja. Kan ada job desk. Saya umpamanya sales manager, job desk saya itu adalah apa? Membuat budget, mengontrol penjualan, mengontrol ini segala macam tetek bengek, dibuat satu report akhir bulan. Kan udah dibayar. Jadi berapa hitungannya Pak Iyas berdasarkan budget untuk DPR itu 9,6 triliun. Mungkin itu termasuk capek-capeknya yang ada di Sekretariat Jenderal DPR kali Pak? Nggak termasuk untuk gaji barangkali? Iya termasuk semuanya di situ. Tapi anggaran itu segitu. 9,6 triliun 9,2 1 tahun. 9,2 1 tahun. 1 tahun. Untuk DPR. DPR 732 orang. Artinya perangkatnya itu kan termasuk mungkin pernah tuh admin segala macam di situ, operasional lah ya. Itu segitu. Yang dikantongin mereka nggak tahu. Tapi dulu Krisdayanti pernah ngomong sama Pak Mahfud ya. Yang katanya bisa dapat 2 miliar sebulan itu. Coba cek Krisdayanti. Nah, bel apa? Saya cek lagi, kemarin saya ambil di BPS, nggak keluar. Yang keluar itu, saya dapat sampel itu dari Malino, Kabupaten Malino, Kaltara. Itu di sana anggota DPRD itu 1 bulan 55 juta. Iya, DPRD itu ya? Ya, berarti 600 juta kan setahun. Jumlahnya nasional, DPR provinsi, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, itu hampir ya 30 ribuan orang. Hitungannya berapa? Total sama DPR pusat itu 29 triliun. Pertanyaan kita, output yang kita terima apa? Itu uang negara semua tuh, uang dari pajak semua itu Pak? Iya, uang pajak itu. Makanya saya bilang, pertanyaan sekarang yang selalu kita dengar Mas Budius, apa yang sudah kamu buat negara? Kemarin saya balik. Apa yang sudah dirampok negara dari kita? Anggaplah hampir 30 triliun 1 tahun untuk membiayai kebutuhan kerja, gaji dari DPR RI ya di Jakarta, DPRD provinsi, kabupaten, kota. Iya. Hampir 30 triliun. Ya kalau mereka kemudian mengatakan begini loh, kami kan setiap tahun menghasilkan usulan anggaran belanja kepada pemerintah yang kemudian membuat Indonesia bisa membangun. Kalau itu sebagai alasannya, artinya dengan 30 triliun mereka bisa menghasilkan anggaran fiskal kita kan sekitar 3.000 triliun per tahun, Pak. Berarti kan lumayan signifikan kontribusinya. Apa itu bisa dijadikan alasan, Pak? Sekarang saya tanya, porsi pajak yang tadi itu, yang 1.905 triliun, mau ngambil pajak, terus sisanya ada dari macam-macam itulah ya. Yang 3.100 triliun tahun 2025 itu kan sisanya dari apa saya fokusnya ke pajak aja. Sekarang yang diusulkan itu apa yang bisa men-trigger terhadap kenaikan pendapatan negara. Yang bahayanya tuh gini Mas Budius. Lo buat budget anggaran untuk dipakai tahun 2026. Lo setujui kan? Iya. Tok. Ini kan pajaknya jalan. Ngutip pajak ini kan tiap bulan. Mereka pakai anggaran yang sudah dibudgetkan. Nggak menyalahi katanya. Dia nggak tahu kalau pajak ini sekarang belum dapat gitu. Sekarang kalau 72% penghasilan pajaknya, apakah biaya mereka juga 72%? Itu kan. Kalau itu balance, dia makainya dia sesuai dengan penghasilan, ya itu mungkin bisa lebih fair gitu. Tapi sekarang kan tidak. Jadi sekali lagi, saya banyak kawan-kawan saya di DPRD, di daerah itu. Kerjanya main catur. Ya kan? Diajak ngomong nggak nyambung.
Nah sih Pak. Loh, nanti saya ngomongin kayak gitu ada yang sakit hati. Lu makin ke pinggir itu makin parah. Karena sistem rekrutmennya kan kepartaian. Ini yang harus didobrak, Mas Budi. Apalagi suara terbanyak yang Iya. bisa terpilih kan begitu. Oke, itu satu persoalan. Artinya begini, Pak Iyas. Dari tadi kita bicara secara yang terkait dengan ekonomi, ya. Pak Iyas masih melihat kinerja pemerintahan Prabowo ini, ya, masih belum optimal, ya, masih banyak bolong-bolongnya. Itu mungkin kita berpikir positif karena apapun kan kita pendukung Prabowo Gibran, Pak. Ya kan? Iya, iya. Nah, saya ingin tanya juga sekarang, bagaimana evaluasi Pak Iyas tentang pengendalian dinamika sosial politik hukum selama era pemerintahan Presiden Prabowo? Misalnya, apakah misalnya di dalam pengelolaan stabilitas politik dalam negeri, keamanan dalam negeri, dan kemudian supremasi hukum, itu di angka berapa kira-kira pencapaian yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo ini? Ya tidak 11 dari 100 lah ya. Itu penilaian Anies, Pak. Iya, Anies itu dulu. Sekarang tinggal gini, kalau kita bicara itu, saya ini kan rakyat di bawah ya. Apa-apa terasa langsung. Jadi kalau kita bicara itu, bisa capai angka 5 itu udah bagus. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Berarti kalau secara rapor masih merah ini, Pak. Merah. Tapi bukan berarti belum lulus. Kan lulusnya kan setelah 5 tahun, Pak ya. Artinya Iya, ini kan masih bisa baru. memperbaiki. Bisa. Ya, siapa tahu tahun ini 5. Bagus juga sih Pak sebar angka 5. Kenapa saya bilang 5 bagus? lebih. Ada dasar dari presiden untuk melecut seluruh anggota kabinetnya. Kita dikasih angka 5 nih, ya. Seluruhnya kemudian dievaluasi dan dibikin semacam KPI yang lebih masuk akal. Mungkin begitu barangkali, Pak. Iya, kalau kita ngomong jujur ya, bukan kita apa ya. Yang pertama yang paling harus cepat dibenerin itu kepolisian. Kepolisian. Karena dia yang berhadapan dengan masyarakat. Dari mulai ditilang, dari mulai SKCK, dari mulai pengaduan-pengaduan, kan banyak sekarang itu. Kemarin di Cianjur yang perempuan dibunuh karena nggak diladeni polisi dan sebagainya. Terus ada beberapa polisi yang juga sudah bicara soal kalau nggak ada duit nggak diproses di sini katanya. Itu yang ngomong polisi. Nah itu secara sudah bukan rahasia lagi, itu rahasia umum. Bagaimana membetulin itu? Makanya kemarin itu pada saat Pak Prabowo ada demo, terus ngasih naik pangkat berlipat itu menyakitkan. Luar biasa. Itu menyakitkan. Menyakitkan apa ya? Menyakitkan. Hampir seluruh orang, Pak. Mas Budius tahu, saya bahas itu di TikTok saya itu 2 hari itu viewernya 7 juta. Ya, soal kenaikan pangkat itu tidak adil itu. Ya. Kenapa? Apa yang bermasalah? Bukan. Menurut pandangan Pak Iyas di mananya? Saya ngukurnya tuh gini ya, saya sambil survei kan. TikTok itu kan rata-rata menengah ke bawah kita, kawan-kawan kita. Jauh di mana-mana itu selalu ada dari Padang, dari mana, hampir tiap hari itu. Jadi begitulah reaksi di bawah itu. Apakah itu dianggap terlalu berlebihan? Berlebihan. Terus yang kedua, kalau kita bicara kelas menengah lagi, mungkin nggak semua orang mengikuti. Waktu Pak Prabowo membagi bintang Mahaputra, bintang apa kemarin itu juga konyol itu. Kalau kita mau bicara itu, Pak Prabowo ini kurang sensitif juga gitu kan. Di Danantara saja lah ada Burhanuddin Abdullah. Padahal kan dia mantan narapidana kasus korupsi ya Pak ya. Waktu dia membentuk pertama. Atau mungkin Pak Prabowo berpikir kan sudah dihukum, sudah dikembalikan hak-haknya. Artinya kan ya sudah harus diterima kan dia sudah dimasyarakatkan lagi, sudah tobat kan begitu. Kalau dari sudut itu mungkin bisa ada benarnya. Tapi kalau kita bicara akhlak, itu belum tentu bisa berubah. Karena Mas Budius sudah seusia kita, ya apanya sih yang bisa dirubah? Karena kita lahir katanya itu ada 30% given ya. Terus yang 70 itu dibesarkan oleh pendidikan, tauladan dan lingkungan. Ya saya juga bingung sih Pak ya. Saya juga diberi ramenya kan setelah pemberian tanda jasa bintang dari negara itu ya. Banyak yang protes memang ketika Burhanuddin Abdullah mendapatkan tanda bintang jasa itu. Artinya kenapa? Apa iya
negara memberikan bintang kepada orang yang sudah punya kekuatan hukum tetap sebagai koruptor. Itu kan sangat kontroversi Pak ya. Jadi Pak Iyas menilainya itu presiden kurang sensitif atau yang mengusulkan ke presiden yang juga sebenarnya nggak sensitif. Barangkali kan presiden kita lupa Pak bahwa Burhanuddin ini nggak pantas karena kan dia pernah korupsi. Ya saya nggak tahu excuse-nya seperti apa kalau kita bicara di wilayah itu. Karena pada saat Danantara dibentuk juga Taksin nih jadi penasehat. Nah, Taksin kan Perdana Menteri yang diuber-uber nggak pulang berapa lama karena kasus korupsi juga. Jadi orang akan menarik benang-benang merahnya gitu kan. Terus kemarin ada yang narik juga. Dulu waktu sama Pak Jokowi debat kan pernah ditanya Pak Jokowi kenapa ada 4 koruptor lolos dari Gerindra masuk ke DPR. Jadi ya itu tadi kita ini kurang sensitif karena beberapa pihak kita bukan memvonis terus bahwa orang yang pernah korupsi terus nggak bisa sembuh ya tidak juga seperti itu gitu. Tapi secara kasat mata itu memang harusnya tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Karena apalagi? Yang kedua, bintang Mahaputra segala macam jenisnya itu kan ada 4 atau 5 ya. Itu sejak tahun 1959 saya kan baca. Sampai Pak Jokowi itu yang dibagi itu 278 biji. Ya kan? Kemarin ini dibagi 141. Ya kan? Apa saja di situ nggak tahu tuh. Pokoknya ini. Jadi kayak bros kawinan saya bilang gitu. Nggak ada harganya jadinya. Dulu yang nerima itu Sudirman, Cokro Aminoto, orang-orang yang punya jasa luar biasa. Ini sekarang AHY, Bahlil, ya jasanya apa gitu? Malah Teddy Indrajaya juga dapat. Teddy Indrajaya, karena dekat sama Pak Prabowo. Gitu. Kalau saya dikasih pun saya nggak menerima, malu saya. Nah, kemarin saya bilang di medsos saya itu. Pulangkan itu. Kalau Pak Prabowo atas nama bangsa dan negara, saya nggak rela. Ya ini kita bicara apa adanya. Bahkan begini Pak, yang lebih lucu lagi ya, respon netizen ini di TikTok juga satu. Jangan-jangan tahun depan Bubi kucingnya Pak Prabowo juga dapat bintang. jadi gini. Ini kita sambil ngejuk ya Mas Budius. Ini Pak Prabowo kalau nggak baca, ini akan makin memarginalkan dia sendiri. Kan saya bilang Pak Prabowo itu presiden loh. Bukan kedai kopi itu. Ini ngurus negara ini gitu kan. Kemarin waktu kucingnya Pak Prabowo juga disorong-sorong terus Pak Pampres ibu. Itu orang bilang ini apa-apaan ini gitu kan. Sekarang ini medsos aja dijaga pas Pampres sampai segitu banyaknya kan gitu Pak. Iya ini kan. Tapi ya itu tadi, saya balik lagi ini style. Karena apa ya, Mas Budius bicara apapun harus punya empati karena punya pengalaman. Kita bandingin dengan Jokowi lah, Pak Jokowi. Hidupnya dari kecil di pinggiran kali Surakarta. Bukan anak orang mewah, dia bilang dulu makan 3 kali sudah kemewahan. Nah sekarang begini Pak Iyas. Kita ini kan adalah orang yang berada di barisan pendukung Pak Jokowi, bahkan Prabowo Gibran, kita di barisan pendukung itu. Tetapi kita berani secara objektif ya, istilahnya mengatakan kepada orang yang kita dukung, Pak ini belum benar, ini salah, ini pohon diawasi lagi dan seterusnya. Kan begitu Pak ya. Iya. Tetapi kalau kita lihat pihak oposisi ya, yang selama ini selalu menggembar-gemborkan, memframing ini adalah pemerintahan kepanjangan tangan dari Pak Jokowi, ini adalah bonekanya Jokowi, ya kan? Tetapi di sisi lain mereka juga banyak ekonom di sana tidak pernah menyoroti, mengkritisi ya detail seperti yang kita bicarakan ini. Apakah pernah misalnya Antoni Budiawan misalnya yang nggak kira-kira dia memframing betapa jeleknya pemerintahan Pak Jokowi. Pernah nggak dia mengkritisi juga pemerintahan Prabowo? Berani nggak dia kan gitu loh Pak. Begitu juga misalnya orang-orang seperti Said Didu, Refli Harun, Rocky Gerung, ya kan pernah nggak dia mengkritisi elemen-elemen komponen-komponen dari pembangunan yang dia kritisi tentang yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Nggak berani Pak. Artinya Pak Iyas melihat kenapa kok mereka bisa tidak objektif seperti itu kalau mereka mengaku sebagai seorang civil society, intelektual dan aktivis.
Kenapa itu, Pak? Ya itu sih sudah bentuk satu apa ya, tidak aneh kok itu menurut saya, karena mereka punya kepentingan kan. Refli Harun, Said Didu karena dulu diberhentiin dari komisaris terus sampai sekarang sakit hati sama Jokowi. Itu sebenarnya childish menurut saya, kayak anak-anak saja gitu kan. Jadi apa? Mereka tidak berani menyerang Pak Prabowo, bukan menyerang lah ya, memberi masukan saja mereka tidak. Menyerang juga nggak apa-apa, Pak. Karena Ya. toh Pak Jokowi Ya. juga diserang mereka Ya. Maksud saya gini ya. dengan alasan kebebasan berpendapat, ya kan begitu, Pak? Iya. Mereka terus sampai sekarang menyerang Pak Jokowi karena sakit hati dan sebagainya. Terus sebenarnya kan saya lihat ya value-nya itu apa. Terus serangannya itu serangan murahan juga gitu. Ijazah palsu segala macam itu kan diketawain orang saja sebenarnya gitu. Tapi karena mereka mungkin saja dianggap Pak Prabowo kalau mereka menyerang Jokowi terus ini terus dapat kredit poin dari Pak Prabowo gitu. Oh. Ya kan? Supaya mendapat perhatian dari Pak Prabowo gitu. Oh, jadi istilahnya mereka mengatasnamakan civil society, atas nama demokrasi, ini sebenarnya lagi cari muka kepada presiden. Dikorbankan mumpung ada Pak Jokowi yang bersedia dihina, difitnah ya gitu, Pak ya. Jadi buang sampahnya di tempat Pak Jokowi seolah-olah ini nanti dikasih sesuatu kan gitu kan. Kalau saya nggak bacanya seperti itu. Jadi politik cari muka. Politik cari muka. Buktinya dia nggak ada yang kasih masukan Pak Prabowo. Kalau kita kan bebas. Saya pun dukung Prabowo. Menarik ini Pak Iyas. Jadi kita punya term baru ya kan, sebuah term baru bahwa mereka itu bukan menjalankan politik yang memang dalam rangka melakukan watchdog ya sebagai masyarakat sipil, melakukan pengawasan, tetapi mereka sebenarnya melaksanakan politik cari muka. Cari muka ke siapa? Cari muka ke Presiden Prabowo. Barangkali nanti orang-orang yang mereka framing ini kemudian diganti oleh Pak Prabowo dan mereka yang masuk, kan begitu, Pak. Memalukan kalau menurut saya. Ya memang nggak usah itunya ya. Kita ngelihat orangnya aja pun pada saat ngomong sudah memalukan kan. Ya kan? Orang-orang yang berkualitas katanya itu seperti itu dengan intelektualitas yang begitu tinggi. Terus dia masuk di kubangan-kubangan sampah kayak gitu. Sebenarnya kan dirinya sendiri dimurahkan sama mereka. Itu kalau sudah menabrak kebenaran, itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena apapun itu ya benar ya tetap benar. Itu bahayanya. Nah, bagaimana Pak Iyas melihat Presiden Prabowo sebagai figur sentral di Republik ini sekarang menyikapi orang-orang politik cari muka ini di satu sisi dibandingkan dengan orang-orang seperti kita ya yang tetap mengkritisi secara objektif, memberikan pencerahan kepada publik secara objektif ya kan. Apakah Pak Prabowo juga tidak peduli juga pada semuanya, lebih peduli kepada informasi yang diterima oleh para pembisiknya presiden sendiri? Gimana Pak Iyas melihat? Ya kalau kita lihat itu kan ada 3 klaster ya. Pak Prabowo sebagai figur kepala negara, dia mendengar dari apa yang dari samping kanan kirinya. Yang kedua dari kita-kita yang lebih netral. Kita nggak punya kepentingan. Saya bilang tadi kan ada 3 pilihan kalau menurut si Gohi itu kan, ada ikut arus, apatis atau merdeka. Kita memilih merdeka sekarang karena kita bebas untuk ngomong. Kita nggak perlu ikut arus karena kalau nggak benar kita nggak suka, kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti ya. Tapi kalau apatis juga tidak baik kan. Jadi apatis pada saat seperti kondisinya seperti ini, kalau Pak Mas Budius tidak pernah berpendapat dan mengkritisi pemerintah, kita sama aja sama penindas. Membiarkan sesuatu, anggaplah keburukan, kezoliman, kita membiarkan pada kita melihat setiap hari, kita adalah orang yang zalim juga. Oke. Nah terus yang ketiga, kelompok-kelompok seperti Pak Refli Harun, Said Didu, Rocky Gerung, ini juga kan sekarang posisinya kan tetap aja nyerang Pak Jokowi, tidak memberi apapun kepada Pak Prabowo gitu, ya kan? Walaupun itu sebenarnya sudah nggak masuk akal. Pak Jokowi kan nggak lagi di pemerintah. Iya, itu ini bukan soal masuk akalnya. Kalau saya jadi Pak Prabowo, ini kan termasuk pengganggu, meributkan masyarakat karena ada sosmed begitu terbuka sekarang. Ini sebenarnya sampah masyarakat tuh dibiarkan oleh presiden ya. Untuk Pak Iyas itu salah nggak sih presiden membiarkan masyarakat terbelah oleh para pengganggu-pengganggu ini? Saya pikir salah. Salah. Kalau menurut saya Pak Prabowo harus bersikap.
apa yang cukup normal, cukup wajar cara presiden mengingatkan ya untuk supaya jangan bikin rusuh. Nah, masalahnya mungkin begini Pak Iyas, Pak Prabowo mungkin melihat di ruang mana saya bisa menegur mereka kalau memang konstitusi kita mengizinkan menyampaikan pendapat di depan umum. Ini bukan soal konstitusi yang menghalangi menyampaikan pendapat. Tapi kalau pendapat kita yang disampaikan itu sudah tidak pakai ukuran yang jelas, itu kan bisa merusak tatanan sosial. Ya diajak diskusi saja, panggil ke istana sebenarnya endingnya mau kemana kalian ini? Oh. Lo panggil saja. Kalau sampai 1 minggu atau 1 bulan terakhir saya amati Pak Said Didu terus menyerang Pak Jokowi ini. Ini bukan soal umpamanya Pak Prabowo ngomong. Saya bukan soal saya tunduk dengan Pak Jokowi atau saya apalah dengan Pak Jokowi. Ini soal keamanan, kenyamanan bernegara. Jadi kan ini semua pihak kan harus menjaga ini gitu kan. Daripada kita nyembur yang nggak karu-karuan mulut kita ini yang jadi sampah. Kenapa nggak berpikir yang lain untuk sama-sama membangun gitu loh. Kasih ide apa kek, kasih ide apa. Idenya ya bukan jadi komisaris gitu kan. Jadi justru saran Pak Iyas, cara men-challenge orang-orang politik cari muka ini, panggil mereka ke istana, tetapi jangan bicara off the record di depan publik. Iya, jangan. Ya harus harus. Kalau perlu begini, panggillah mereka-mereka itu, ya kan, dihubungi televisi, dialog secara terbuka dengan presiden. Benar pertanyaan tadi Pak Iyas. Oke, saya sudah dengarkan ini semua. Ending kalian ini maunya apa? Kan begitu. Tapi nggak boleh tertutup, Pak. Nggak boleh. Kalau tertutup, wah masuk angin pasti tuduhannya. Framingnya kan pasti begitu, kan begitu. Terbuka saja Pak Prabowo panggil. Jadi kan kita tanya, lu proses ini semua itu sebenarnya mau outputnya seperti apa? Gitu. Lu punya target apa sih? Gitu. Sekarang ya Jokowi kan saya yang sekarang presidennya, kata Pak Prabowo. Kan? Iya. Harusnya kalian serang saya, kritik saya, ya kan? Karena sayalah yang sekarang pemegang mandat, kan begitu. Kenapa Pak Jokowi yang sudah nggak menjabat kalian serang? Tujuannya apa? Sebenarnya agenda kalian apa? Harusnya presiden bertanya itu ke mereka di depan publik. Loh iya dong. Tanya, ngapain kalian ribut? Kalau dianggap nanti presiden menyerang aktivis, tanda kutip seolah-olah ini semacam intimidasi misalnya. Dengan format seolah-olah presiden concern, presiden pengen tahu. Tapi kan kita tahu Kak, mereka ini kan orang-orang yang gampang untuk memutarbalikkan cerita dan fakta. Nanti di luar istana mereka mengatakan, wah akhirnya kami diintimidasi oleh Pak Presiden. Itu gimana? Ada, pasti ada framing itu. Tapi yang sekarang saya lihat adalah kekuatan masyarakat ini tinggi, Pak. Dan bisa menilai. Memang orang ini laku di masyarakat. Nggak laku sebenarnya. Cuma dia ngelompoknya itu ngelompok yang orang-orang itu saja dari dulu. Saya tahu kok di grup WA saya yang isinya 200, 300 WA tetangga yang ini. Kita dari dulu tahu. Mereka yang pro Anies itu sampai sekarang nggak berubah. Dan orangnya itu aja. Makanya dulu saya bilang kalau kita di posisi 58,58, nggak usah ngerepotin narik orang itu ke dalam sini. Nggak perlu. Karena pikiran mereka udah seperti itu. Ya biarkan saja di sana gitu. Nah balik lagi tentang yang tadi itu. Jadi saya pikir harus ada ketegasan. Kalau enggak kita asik diributin oleh hal-hal yang sepele. Dan salah satu bentuk ketegasan yang netral seperti yang Pak Iyas usulkan, panggilnya ke istana, tetapi dialognya disiarkan secara terbuka ya ke masyarakat live siaran televisi. Wow itu paten itu Pak. Iya, mereka pasti kencing di celana itu Pak. Atau gini, jangan-jangan nggak berani. Gini, mereka mungkin berani, boleh Pak Presiden, tapi tidak disiarkan. Nah, kalau itu yang permintaan mereka dan dikabulkan oleh Presiden gimana Pak? Ya percuma, nggak usah kalau itu. Itu namanya percuma. omong-omong lagi. Iya, nanti kita juga jadi curiga kan itu. Nggak boleh. Nah, jadi gini, di dalam itu semua Mas Budi bisa baca. Ini sebenarnya udah ketahuan. Mereka itu mengkerdilkan Pak Jokowi, Gibran dan sebagainya itu. Sebenarnya kan ujung-ujungnya 2029. Bahkan sebenarnya juga kalau itu konteks Pak Iyas maksudkan,
mereka bicara tentang makzulkan Gibran itu kan sebenarnya kudeta merayap, ya. Tujuan akhir mereka adalah menggulingkan presiden juga, menggulingkan Pak Prabowo juga, dan bahkan di beberapa demo orang-orangnya Anies sudah jelas mengatakan kami sudah tidak sabar Anies jadi presiden, kan begitu. Iya, memang norak itu sebenarnya. itu orang bodoh saja sebenarnya. Ini negara punya konstitusi, punya aturan kok. Walaupun dia aturannya dilanggar sana, diburuin dari sini. Tapi kan bukan kayak gitu, nggak bisa. Karena itu kan paket itu, ya kan. Menggulingkan Gibran, masa ada wapres dicopot terus gantinya siapa? Ada orang nebak-nebak, ada AHY, ada ini. Saya bilang ya, yang terbaru Pak, ya saya juga baru tahu kan ada anak muda itu kan yang lagi viral ya, Ferry Irwandi. Iya, Ferry Irwandi. Yang selama ini kan mencoba mengkritisi pemerintah, bahkan juga bicara tentang fufu-fafa. Ternyata Pak, namanya netizen, saya juga bingung Pak, hebat sekali kawan-kawan netizen ini. Ternyata dia itu binaan Anies Baswedan dan Tom Lembong Pak. Ada tuh video-videonya, ternyata itu orangnya Anies Baswedan gitu loh Pak. Artinya apa? Perjuangan dia yang sempat saya juga terkagum-kagum menjadi luntur di mata saya sekarang. Wah, ternyata dia bagian dari anak abah. Perjuangan mereka tetap perjuangan yang partisan. Artinya apa? Ferry Irwandi juga bagian dari politik cari muka kan gitu. Iya, jadi kalau kita bicara itu Mas Budio, saya kan sebenarnya tertarik ngikut di apa-apa. Ini kan dari dulu saya peduli sebenarnya. Sejak zaman SBY separuhnya lah, SBY awal saya ikut, waktu itu ada almarhum sis NS. Saya ikut-ikut, sempat nyumbang juga saya waktu itu. Karena ya ini harapan baru gitu kan. Ya, ternyata begitu setengah main kacau juga kawan itu kan. Oh kacau juga. Kacau juga kan. Aduh ini. Akhirnya kita mundur, nongol Jokowi. Saya baca bukunya. Saya cetak sendiri bukunya Pak Jokowi. Karena sudah nggak ada jual dari saya. Tapi saya melihatnya apa? Sebuah kebaikan kalau itu dirawat itu akan menyebar kemana-mana. Saya nggak pernah kok, saya sama Anies saya lihat saya nggak cocok karena ngomong satu ini karena terus nanti bisa tidur di kuburan, itu kacau itu kan gitu. Nah, ini saya ngelihat Pak Prabowo juga kemarin saya bilang itu, jangan ngomong pagi lain sore lain. Karena apa? Undang-undang perampasan aset ya kemarin ada yang counter isunya kayak gini, kalau itu disahkan nanti akan menjerat ini, akan dipakai alat ini, pakai alat ini. Ya dibaca lagi kalau memang itu perlu direview atau dijaga kalau itu supaya tidak terjadi apa yang harus dibenerin kan gitu kan. Tapi itu kan harapan rakyat karena itu dibuat itu sebenarnya untuk mengerem. Memang bisa bersihin koruptor. Mau di Cina aja yang ditembak kepalanya di depan istrinya juga masih korup. Yang pasti Pak, kalau memang itu untuk mencuci bersih yang namanya koruptor dari bumi pertiwi kita ini Pak, hanya dua mekanisme menurut saya tentunya ya. Satu memang disahkannya RUU perampasan aset. Yang kedua kita kemudian membuat undang-undang atau berani nggak DPR membuat undang-undang bahwa koruptor tembak mati. Gitu Pak. Nggak ada lagi hukuman seumur hidup, buat apa? Tembak mati kita terapkan seperti yang berlaku di Tiongkok. Dulu saya punya ide yang paling murah itu sebenarnya. Koruptor itu dikasih baju kuning. Kakinya itu dikasih gembok yang pakai model lama itu, bandul itu. Udah gitu suruh pulang ke RT-nya jadi tukang sapu. Nah, ya kan? Hartanya dirampas. Tapi kan dianggap melanggar HAM. HAM mana? Pelanggaran korupsi kan melanggar HAM. Standarnya memang harus lebih tegas kita bersikap kepada penegakan hukum atau HAM kan begitu. Itu kan dua dimensi yang berbeda kalau menurut saya. Baik Pak Yasdi, menarik sekali, kita udah hampir 1 jam Pak Yas ngobrol-ngobrol. Sebenarnya bisa lebih dari 1 jam tapi kita dibatasi oleh waktunya. Gak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Ya. Baik, terima kasih Pak Yas Subiakto. Terima kasih. Penonton Ruang Konsensus, banyak sekali yang kita lihat. Ternyata hampir setahun Pak Prabowo menjalankan tugasnya sebagai presiden. Ada kemajuan, tetapi kemajuan yang mestinya nilainya adalah B, ini baru mungkin C+ lah. Artinya apa? Masih banyak hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi, perubahan dan revisi ya di dalam pemerintahan sendiri. Nah, tetapi setidaknya kami sebagai pendukung pemerintahan Prabowo Gibran ya berani mendukung, berani juga melakukan kritik. Ya, inilah sebenarnya esensi dari sikap kita mendukung secara objektif. Dan kita heran ya kan, ada kelompok lain ya kan yang justru suka mengkritik
orang yang sudah tidak berkuasa, tetapi tidak berani mengkritik orang yang sedang berkuasa. Itulah orang-orang ya yang menjalankan politik cari muka. Dan tentu penonton Ruang Konsensus tahu siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang menjalankan politik cari muka. Nah, semoga kita sebagai barisan ternak Mulyono bukan orang yang sedang mencari muka untuk mendapatkan jabatan dari Presiden Prabowo. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.